Ya, untuk materi kali ini merupakan materi tambahan dari chapter 3 sebelumnya. Jadi di materi chapter 3 selanjutnya ini akan dibahas secara lebih detail tentang penggunaan logika di dalam pemrograman Python. Jadi yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang pengulangan atau loop dalam sebuah pemrograman Python. Jadi kalau di dalam pemrograman Python itu ada istilah loop di mana pada saat dieksekusi itu akan secara berurutan atau terus-menerus, berulang-ulang terus-menerus. Nah, untuk eksekusinya secara berurutan itu akan dilihat dari menjalankan perintah pertama, diikuti perintah kedua, dan diikuti oleh perintah seterusnya secara terus-menerus. Nah, biasanya di sini juga ada beberapa kode-kode tertentu atau sintak tertentu atau skrip tertentu yang membuatnya walaupun dengan skrip yang kecil akan menampilkan hasil yang panjang. Seperti itu. Nah, dasarnya untuk pengulangan while di sini, di mana pengulangan while atau while loop ini ya, di dalam bahasa pemrograman Python itu dieksekusi statement berkali-kali. Jadi dieksekusinya atau dijalankannya secara berkali-kali. Selama kondisi masih memenuhi atau benar atau true gitu. Nah, bagaimana kalau semisal kondisinya tidak memenuhi atau tidak benar gitu. Jadi kalau semisal kondisinya memang tidak benar dan belum memenuhi ya tidak akan dijalankan. Jadi selama itu masih memenuhi syarat yang ada di dalam while-nya, berarti dia akan terus-menerus dijalankan programnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi contohnya di sini ada variabel namanya count. Itu isinya atau memiliki nilai 0. Ini 0 di sini. Nah, di sini ada while-nya. Jadi kondisi while itu di mana variabel count itu kurang dari 9. Apabila kurang dari 9, di situ diambil ada istilah titik duanya. Jadi kalau semisal memenuhi syarat, dia akan apa? Yang pertama, dia akan menampilkan the count is diambil dari variabel count itu. Lalu count-nya sama dengan count ditambah 1. Jadi dia akan kembali lagi ke atas. Nah, sini. Nah, untuk perubahan variabel kan sudah dibahas juga, jadi nanti ditambah terus-menerus. Jadi variabel yang count-nya, yang tadi sudah count ditambah 1, berarti di sini bukan 0 lagi, tapi di sini adalah 1. Nah, 1 memenuhi while-nya tidak. 1 itu kurang dari 9. Oh, ternyata memenuhi lagi. Berarti dia akan menampilkan lagi the count is 1. Dan seterusnya. Lalu ditambahkan lagi 1. Berarti di sini menjadi 2. Nah, kalau 2 di sini memenuhi tidak. 2 kurang dari 9. Ternyata masih memenuhi. Berarti akan diulang lagi. Akan menampilkan lagi the count is 2. Lalu dia akan ditambahkan lagi, 2 ditambahkan lagi berarti 3. 3 memenuhi syarat lagi, enggak, kurang dari 9, ternyata masih memenuhi syarat. Berarti akan print lagi, dan seterusnya sampai dengan nilainya 9. Nah, kalau ditambah sampai dengan 9, ternyata 9 kurang dari 9, apakah memenuhi syarat? Ya, jawabannya tidak, karena di 9 itu sama dengan 9, bukan kurang dari 9. Akibatnya apa? Kalau semisal tidak memenuhi syarat, apabila isinya sudah 9 ya maksud saya, berarti sudah tidak memenuhi syarat di sini, berarti dia akan langsung masuk ke dalam print. Langsung masuk ke goodbye. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya di Anaconda, lebih detailnya seperti ini. Jadi kalau semisal di sini ada count-nya 0, lalu count 9 kurang dari 9 gitu ya. Print-nya ini adalah count, berarti nanti akan berubah terus-menerus. Nah, di sini ini adalah 0, ternyata ini memenuhi syarat. Lalu dia akan berubah karena ditambah 1, berarti kan di sini bukan 0 lagi tapi 1. Berarti memenuhi syarat lagi, berarti jadinya ini.
Lalu di sini ditambah lagi menjadi 2, berarti memenuhi syarat tidak memenuhi syarat, berarti di sini 2. 3, 4, seterusnya sampai 8. Pada saat di 8 ditambah 1 di sini, itu kan menjadi 9. Pada saat 9 di sini, dia akan mencocokkan dengan yang di while-nya. Nah, di while ini, ternyata 9 itu harusnya sama dengan, bukan kurang dari 9. Berarti tidak memenuhi syarat. Berarti otomatis dia akan menampilkan print-nya. Nah, untuk menuliskan while, karena di sini ada titik 2 di belakang, berarti nanti di print-nya itu dikasih tab. Berarti kalau sudah ada tab di sini, lebih menjorok, berarti dia akan, script yang ada di bawahnya ini, dia akan masuk ke while-nya. Dieksekusi jika while-nya memenuhi syarat. Tapi kalau tidak ada tab-nya, berarti kalau tidak memenuhi syarat, dia langsung ke print. Nah, sebenarnya ada cara singkat ya, tidak menggunakan count plus 1 ya. Kan kemarin sudah kita pelajari juga. Bisa juga count plus sama dengan 1 seperti ini. Untuk selanjutnya di sini pengulangan. Tadi kalau pengulangannya itu menggunakan while, sekarang berarti menggunakan for. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam for di sini dia biasanya diisi dengan menggunakan list atau string. Jadi yang pertama menggunakan pengulangan yang sederhana. Jadi apabila menggunakan pengulangan sederhana, berarti di sini menggunakan angka yang dimana dia bukan string tapi integer. Jadi di yang pertama di variabel angka, di situ ada list 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di sini for x. Nah, x di sini adalah variabel yang baru atau nama variabel baru yang dimana variabel tersebut diambil dari variabel angka. Lalu print x. Nah, seperti itu. Ini contoh yang sederhana pertama. Ya mungkin lebih jelasnya nanti di contoh di rakondanya lebih memahami di sana mungkin daripada melihat skripnya seperti ini. Lalu untuk contoh yang selanjutnya apabila kita menggunakan list yang berupa string. Di sini ada buah variabelnya dan nanas, apel, jeruk. Lalu di sini for variabel barunya makanan itu diambil dari list dari buah. Print saya suka makanan, makanan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dilihat di anak undanya bentuknya seperti ini. Apabila ada angka, variabel angka, yang ada 1, 2, 3, 4, dan 5, for x variabel yang baru, in angka, titik 2, seperti biasa, kalau ada titik 2 di sini, berarti di sini harus ada tab. Untuk menunjukkan bahwa untuk memenuhi syarat yang di atas, hasilnya akan seperti yang di bawah ini. Jadi hasilnya, yang di list tadi, yang di list ini angka, dia akan dikeluarkan menjadi variabel x. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dia akan ditampilkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus selanjutnya apabila menggunakan string. Jadi kalau menggunakan string di sini contohnya buah, mangga, jeruk, apel. For makanan, in buah. Print saya ini harusnya suka ya. Suka. Makan, makanan. Ini juga suka. Suka. Ini suka juga. Nah, berarti nanti yang di sini akan masuk ke yang di bawahnya ini. Selama 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena di listnya ada 3 data. 1, 2, dan 3. Jadi makanya di sini ada tulisannya saya suka makan mangga. Yang pertama diambil dari yang list pertama. Saya suka makan jeruk diambil dari list yang kedua. Dan saya suka makan apel gitu ya. Diambil dari list yang ketiga. Seperti itu. Jadi kalau misal ada 4 dan 5, contohnya keempat ada anggur, berarti di sini ya ada lagi saya suka makan anggur gitu dan seterusnya. Untuk selanjutnya di sini ada perulangan while kompleks gitu ya. Jadi di sini ada perulangan tapi memang cukup kompleks.
Ya mirip seperti for gitu, tapi ya while juga gitu. Ya gampangnya di sini langsung saja ya ke scriptnya. Var nilai ini berupa variabelnya, nilainya 0. Di sini ada perulangan while, di mana variabel nilainya kurang dari 10, maka print perulangan ke variabel nilainya berapa, lalu kurung buka variabel nilai antara 0 sampai 10 berisi nilai true. Lalu terus ditambah lagi variabel tambah 1, berarti di sini bukan 0 lagi tapi 1. Lalu ditambah lagi 2 dan seterusnya sampai ke terakhir. Nanti kalau semisal sudah tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi contohnya kan kalau di sini 10, berarti kan tidak lebih kecil atau tidak lebih kecil dari 10 gitu ya. Jadi harusnya kan sama dengan, bukan kurang dari atau lebih kecil. Nah, hasilnya nanti akan masuk ke di luar perulangan. Jadi dia akan masuk ke print variabel nilai integer. Jangan lupa ya di sini ada integernya biar berupa nilainya integer bukan string. Seperti itu. Seperti yang kemarin dibahas di input. Ini contoh dari anakondanya. Jadi selanjutnya seperti ini. Variabel 0 seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Hasilnya akan seperti ini, perulangan ke 0 diambil dari variabel ini ya, perulangan ke di sini masuk. Nilai variabelnya yang pertama memang dia inputnya adalah 0. Terus selanjutnya 0 antara 0 sampai dengan 10 bernilai true. Berarti ini sini masih memenuhi syarat di mana while-nya variabel nilai kurang dari 10. Nah, selanjutnya di situ kan untuk variabel nilainya ditambah 1, berarti bukan jadi 0 lagi, maka menjadi 1. Lalu di sini berulangan ke 1, 1 antara 0 dan seterusnya. Lalu terus lagi dia akan ditambah lagi menjadi 2 karena ditambah 1 dan seterusnya. Seperti itu sampai dengan ke 9. Nah, pada saat dia berubah menjadi 10, maka dia tidak memenuhi syarat yang ada di sini. Jadi syarat yang ada di sini tidak terpenuhi. Nah, kalau syarat yang tidak terpenuhi, maka dia akan langsung menampilkan tampilan yang ada di bawah ini. Jadi print nilai 10 sama dengan 10 bernilai false karena tidak memenuhi syarat. Itu sesuai dengan print yang ada di sini. Nah, seperti ini. Dia akan terus berulang sampai dengan hasil akhirnya seperti itu. Nah, sebenarnya dari beberapa materi ini memang cukup kompleks gitu ya. Nanti bisa dipahami sambil dipraktekkan menggunakan anakondanya. Jadi yang selanjutnya di sini adalah perulangan bersarang atau yang disebut dengan nest loop. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada perulangan tapi di dalam perulangan. Contohnya di sini ada for a in rank 0 sampai dengan 5. Jadi print ulang a. Berarti diambil dari sini, di mana a itu adalah rank 0 sampai dengan 5. Lalu di dalam perulangan tersebut ada for b in rank. Jadi 0 sampai dengan 2. Print subulang b. Lalu selanjutnya kalau sudah tidak memenuhi syarat kedua ini, maka akan di print selesai. Nah, contoh anakondanya seperti ini. For a in rank 0 dan seterusnya seperti tadi yang dijelaskan. Berarti karena ranknya 0 sampai dengan 5, nah bedanya di sini memang harusnya 0 sampai dengan 5. Itu ya, 0 sampai dengan 5 harusnya, tapi bukan sampai dengan 5 sebenarnya. Tapi 0 dan 5 ke depan. 0 itu dihitung 1, berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Jumlahnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadinya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam perulangan itu akan diisikan sub ulangnya. Sub ulangnya itu adalah 0 sampai dengan 2. Bukan sampai dengan, tapi 0 dan seterusnya sampai 2. Berarti di sini 0 dan 1. Karena di sini 0 adalah 1, 1 adalah 2, dan seterusnya. Hasilnya adalah ulang 0, 1, 2, 3, 4. Ada sub ulang 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya.
Nah, itu untuk materi tambahannya. Jadi sebenarnya di materi-materi tambahan yang tadi ada istilahnya, ada yang pertama ada while, ada for, ada dan seterusnya, itu bisa kalian kombinasikan dengan if. Jadi contohnya di situ ada loop gitu ya, berulangan loop. Lalu di sini ada bentuknya seperti ini. Itu pun bisa di sini tidak diganti dengan print, tapi diganti menjadi if ini ya, bukan print tapi bisa juga if, dan itu bisa seterusnya. Nah, semakin kompleks tadi ya, berulangan if, elif dan lain sebagainya, maka kualitas outputnya akan semakin baik, seperti itu. Nanti untuk di jam LMS-nya silahkan kalian coba untuk memahami atau mencoba skrip-skrip yang ada di dalam materi ini. Jadi diulang-ulang, dicoba sampai dengan kalian paham bagaimana tujuan dari skrip-skrip yang saya berikan.